Baru tiba langsung gabung latihan timnas, Joy Pelupessy pamer skill ala Jude Bellingham. Efek timnas bertabur bintang, FIFA gemetar kesemutan lihat skuad mewah King Indo. Rombongan susulan pemain andalan timnas tiba di Sydney, Australia. Lebih hebat dari Ole Romani, pemain anyar timnas PD katakan hal mengejutkan. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Baru tiba langsung gabung latihan timnas, Joy Pelupessy pamer skill ala Jude Bellingham. Pemain anyar timnas Indonesia Joy Pelupessy sudah tiba di Australia dan langsung pamer skill ala Jude Bellingham di sesi latihan skuad Garuda. Joy Pelupessy diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan tim tuan rumah di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengumpulkan 6 poin. Poin itu dari sekali menang, 3 imbang dan 2 kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, Joy Pelupessy catatkan statistik ciamik jelang bela timnas Indonesia. Kiprah manis diukirnya meski klubnya Lommel SK harus mendapat kekalahan dari Patro Eisden dalam lanjutan laga Liga Belgia 2024-2025. Laga itu digelar di Sofen Stadion Minggu 16 Maret 2025 dini hari WIB. Klub Joy Pelupessy kalah tipis dengan skor 0-1. Joy tampil 90 menit dalam laga itu. Dia dimainkan di posisi gelandang untuk mengatur irama permainan timnya bersama dengan Leon Lali. Data dari iScore, pemain berusia 31 tahun tersebut melakukan operan-operan dengan akurasi yang cukup baik, yakni 83,7. Operan itu cukup memanjakan rekan setimnya. Joy pun punya rating penilaian sebesar 7,0. Itu menjadi nilai tertinggi kedua di timnya berkaitan dengan performa pemain saat melawan Patro Eisden. Selain itu, Joy berhasil melakukan sekali intercept dan 3 kali clearance. Joy juga melakukan 3 kali tackle, tapi tidak ada yang berbuah kartu dari wasit. Hasil tersebut membuat Lommel masih tertahan di posisi ke-12 pada klasemen sementara dengan 23 poin. Poin itu didapat dari 6 kemenangan, 5 imbang dan 13 kekalahan. Efek timnas bertabur bintang, FIFA gemetar kesemutan lihat skuad mewah King Indo. FIFA menyoroti persaingan ketat di grup C fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang melibatkan timnas Indonesia. Hingga saat ini, klasemen sementara menunjukkan dominasi Jepang di puncak dengan perolehan 16 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Tepat di bawah Jepang, Australia menempati posisi kedua dengan 7 poin. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin, jumlah yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Untuk sementara, keunggulan selisih gol membuat timnas Indonesia berada di atas ketiga pesaingnya. Dengan 4 laga tersisa, peluang untuk meraih posisi runner-up grup dan lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Kondisi ini menciptakan persaingan yang semakin panas di grup C. Menjelang pertandingan ke-7, FIFA menggambarkan situasi ini hanya dengan satu kata, yaitu ketat. Hal ini mencerminkan betapa sengitnya pertarungan antar negara dalam perebutan tiket menuju putaran final Piala Dunia. Saat ini, semua tim masih memiliki kesempatan yang sama untuk lolos. Kepercayaan diri tinggi mengiringi perjuangan mereka, menjadikan setiap perbandingan krusial dalam menentukan nasib di fase kualifikasi ini. Seperti diketahui, persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin matang. Beberapa pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia dan pemain abroad sudah tiba di Australia. Kehadiran para pemain ini diumumkan melalui unggahan media sosial resmi timnas Indonesia. Para pemain sudah memeras keringat menandakan kesiapan mereka jelang laga melawan Australia. Seperti diketahui, 8 pemain lokal telah tiba di Australia, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Sementara itu, Egy Maulana Fikri belum bergabung karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Sementara itu, para pemain yang merumput di luar negeri akan melakukan perjalanan secara terpisah. Mereka yang berasal dari klub Liga Inggris, Italia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Jepang, Thailand, dan Malaysia memiliki jadwal keberangkatan yang berbeda-beda, tergantung pada pertandingan terakhir yang mereka jalani di klub masing-masing.
Pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda dalam upaya merebut tiket ke putaran berikutnya. Rombongan susulan pemain andalan timnas tiba di Sydney, Australia. Sebanyak 8 pemain timnas Indonesia yang berkiprah di Liga 1 2024-2025 sudah tiba di Australia. Kedatangan timnas Indonesia di Australia tidak lain dan tidak bukan hanya demi mengalahkan timnas Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium. Para penggawa skuad Garuda pun diketahui telah berkumpul di Australia. Terkhusus para pemain yang beraksi di Liga 1, ada 8 pemain yang sudah berkumpul di salah satu hotel di Australia. Hal itu didapat dari unggahan Instastory di akun Instagram resmi Timnas Indonesia. 8 pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari. Terlihat mereka mengenakan jersey latihan Timnas Indonesia. 8 pemain itu direncanakan akan mulai berlatih perdana pada hari ini. Sementara untuk para pemain diaspora akan bertolak ke Australia secara terpisah. Pasalnya, jadwal mereka bersama klub berbeda-beda. Ada yang sudah menjalani tugasnya di klub, ada yang masih harus membela klubnya. Untuk Tom Hai, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Strijk akan menjadi gelombang pertama pemain diaspora yang tiba di Sydney karena akan tiba pada hari ini. Sementara untuk para pemain lainnya seperti Kevin Dix, Max Hilgers, Martin Paes, dan lain-lain akan menyusul. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia tengah bertengger di peringkat ketiga pada klasemen sementara grup C. Hanya saja, perolehan 6 poin yang dimiliki tim asuhan Patrick Kluivert itu juga dimiliki oleh 3 negara lainnya, yakni Bahrain, China, dan Arab Saudi. Hal tersebut membuat ke-6 tim grup C masih memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Jepang sangat nyaman sekali di puncak klasemen grup C dengan 16 poin. Tim berjuluk Ikeike Kemochi itu kini hanya membutuhkan 3 poin tambahan untuk mengunci peringkat 2 besar, yakni syarat untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih hebat dari Ole Romeni, pemain anyar timnas PD katakan hal yang mengejutkan. Pemain anyar timnas Indonesia terbaru termuda yakni Septian Bagaskara berambisi mencatatkan namanya di papan skor saat membela timnas Indonesia. Meski harus bersaing dengan sederet pemain berbakat termasuk debutan oleh Romeni, penyerang Dewa United ini tetap optimis menghadapi tantangan di lini serang skuad Garuda. Sebagai salah satu wajah baru dalam era kepelatihan Patrick Kluivert, Bagas, sapaan akrabnya, menyadari bahwa kompetisi di lini depan semakin ketat. Septian Bagaskara harus bersaing dengan pemain naturalisasi seperti Ole Romeni, Rafael Strijk, dan Ragnar Oratmangun yang memiliki pengalaman bermain di level top Eropa. Tak hanya itu, persaingan juga datang dari pemain lokal yang telah lebih dulu mendapat tempat di timnas Indonesia seperti Ramadan Sananta dan King Hoki Caraka. Namun situasi ini tidak membuat Bagas gentar. Septian Bagaskara justru melihatnya sebagai motivasi untuk tampil lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Menurutnya, dalam sebuah tim, setiap pemain harus saling mendukung dan menghormati keputusan pelatih mengenai siapa yang akan diturunkan di lapangan. Yang terpenting adalah memberikan yang terbaik demi prestasi timnas Indonesia. Mengenai kemungkinan debutnya, Septian Bagaskara menetapkan target pribadi yang jelas. Sebagai seorang striker, Septian Bagaskara ingin memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan untuk membuktikan kualitasnya. Dengan performa impresif di Liga 1 musim ini, di mana ia telah mencetak 7 gol untuk Dewa United, Septian Bagaskara berharap bisa melanjutkan tren positifnya di level internasional dengan mencetak gol untuk timnas Indonesia. Dengan persaingan ketat di lini depan dan jadwal pertandingan yang krusial, semua mata akan tertuju pada Septian Bagaskara dan para pemain lainnya untuk melihat bagaimana mereka bisa membawa Indonesia semakin dekat ke putaran final Piala Dunia 2026. Disambut bak raja, supporter timnas sambut meriah Dean James. Pemain keturunan anyar timnas Indonesia yang baru saja resmi WNI Dean James mendarat ke Sydney Stadium Australia. Kedatangan pemain kelas dunia itu diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda melawan Australia. Supporter King Indo melakukan sambutan meriah kepada sang mega bintang timnas tersebut. Dean James tampak tak sabar ingin segera pamer skill di hadapan ribuan supporter Indonesia di Australia. Hal itu membuat
membuat pelatih top Marco top timnas Indonesia Patrick Kluivert dibikin full senyum berkat mewahnya skuad Garuda usai diperkuat sang mega bintang tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia kini punya 3 amunisi baru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apakah Garuda jadi tim superior di Asia? Ya, 3 pemain baru yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupessy. Ketiganya dipastikan bisa membela Indonesia saat melawan Australia. Emil akan membuat persaingan posisi kiper semakin ketat, utamanya Martin Paes punya rekan sepadan sebagai penjaga gawang setelah dalam 6 laga tak tergantikan. Adapun Dean James membentuk konstelasi bek kiri kian padat. Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Saini Patinama, hingga Nathan Joaon dapat lawan latihan yang seimbang. Sementara Joy Pelupessy menambah perbendaharaan di sisi gelandang jadi makin kaya. Ivar Jenner, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand dapat teman berpengalaman. Dan jangan lupakan pula ada Ole Romani yang juga berpotensi debut di Stadion Sydney Football pada 20 Maret nanti. Kehadirannya bisa membuat lini depan merah putih semakin tajam. Dilihat dari nama-nama yang baru bergabung lewat jalur naturalisasi ini, Indonesia bakal punya tim superior. Negara berkepulauan ini kini punya legiun penuh bintang. Namun, tidak semudah itu membentuk tim super. Kumpulan pemain bisa saja bertabur bintang, tetapi pemain sebuah tim selalu dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam hal ini, chemistry permainan berperan vital. Tanpa intuisi, saling memahami gaya dan karakter, hubungan interpersonal, konsepsi kebahagiaan sulit tercapai. Strategi permainan juga menjadi kunci. Gaya dan pola main yang akan diterapkan sedikit banyak menentukan hasil akhir. Di sini peran pelatih jadi pusat gravitasi. Kebetulan, Patrick Kluivert akan menjalani debut bersama timnas Indonesia sama seperti Emil, Dean, Joy, dan Romani. Tuahnya sebagai adi cinta timnas akan diuji. Tembus 1 triliun, nilai line up timnas termahal di Asia. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mendaratkan persepak bola keturunan. Pemain yang didatangkan pun bukan pesepak bola abal-abal, melainkan pemain-pemain yang merumput di kompetisi-kompetisi top Eropa. Jelang melawan timnas Australia saja pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia bertambahan 4 pemain berkualitas. Mereka ialah Emil Audero, Dean James, Joy Pelupessy, dan Ole Romani. Namun, demi target melihat timnas Indonesia mendunia dalam waktu dekat, PSSI tak akan berhenti mendapatkan pemain keturunan yang tersebar di beberapa negara. Dan saat ini masih banyak sekali pemain yang bisa didekati oleh PSSI. Bahkan, jika diurutkan, pemain-pemain ini bisa dibentuk ke dalam formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada kiper yang telah tampil 7 kali bersama klub raksasa Liga Belgia, klub Brugge. Lanjut di posisi 4 bek sejajar ada Tristan Goyer, Pezzoli, Jansen Steele, Sunderland, Pascal Struijk, Leeds United, dan Jayden Oosterwolde. Untuk 2 gelandang double pivot ada Jairo Ridwal, Royal Antwerp, dan Michael Becker-Lyle, 2 sosok yang butuh usaha ekstra bagi PSSI untuk mendapatkannya. Kemudian Miliano Jonathans FC Utrecht beroperasi sebagai winger kanan dan Million Manhoef Stoke City di posisi sebelahnya. Untuk posisi playmaker ada Julian Urib dari AZ Alkmaar U21 yang menyokong penyerangan palsu atas nama Ian Maatsen Aston Villa. Jika dikalkulasi, harga pasar 11 nama di atas mencapai 78 juta euro atau setara 1,38 triliun rupiah. Angka ini lebih mahal ketimbang 30 nama di skuad timnas Indonesia yang hanya mencapai 36,8 juta euro atau setara 650 miliar rupiah. Harapannya pemain-pemain di atas bisa bergabung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Keberadaan mereka dibutuhkan agar timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 serta melaju jauh di Piala Asia 2027. Alhamdulillah, King Indo naik ke posisi 2 klasemen grup C. Timnas Indonesia bakal naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan timnas Australia. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Sebelum membahas apa saja syarat yang harus dipenuhi, kita lihat dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-6. Posisi puncak ditempati timnas Jepang dengan koleksi 16 angka. Skuad asuhan
Tuan Haji Memori Asu itu begitu superior dengan catatan 5 menang dan 1 imbang dari 6 laga. Menyusul di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Posisi 2 merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Mengekor di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China yang sama-sama mendulang 6 angka. Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih unggul ketimbang Arab Saudi karena unggul produktivitas gol 6 berbanding 3 gol. Sementara dengan Bahrain dan China, timnas Indonesia unggul selisih gol. Syarat wajib untuk timnas Indonesia supaya bisa menggeser Australia di posisi kedua grup C. Timnas Indonesia wajib menang atas timnas Australia jika ingin naik ke posisi 2. Meski laga digelar di markas lawan yakni Sydney Football Stadium, peluang timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka. Selain timnas Australia kehilangan banyak pemain karena cedera, timnas Indonesia semakin kuat. Setidaknya ada 4 pemain keturunan tambahan yang siap tempur melawan timnas Australia, yakni Emil Audero, Ryan James, Joy Pelupessy, dan Ole Romani. Selain laga timnas Indonesia versus Australia pada Kamis 20 Maret 2025, digelar laga Arab Saudi versus China pada Jumat 21 Maret 2025. Timnas Indonesia diuntungkan jika laga Arab Saudi versus China berakhir imbang. Potensi laga Arab Saudi versus China berakhir imbang cukup besar. Arab Saudi belum pernah menang dalam 3 laga kandang awal, 2 imbang dan 1 kalah. Sedangkan China pernah menang di markas Bahrain, karena itu condong laga berakhir imbang. Satu laga lain yang juga digelar di hari yang sama mempertemukan timnas Jepang versus Bahrain. Timnas Jepang dipastikan lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain. Tambahan 3 angka membuat perolehan poin skuad Samurai Biru menembus 19 angka. Perolehan angka itu tak akan menggeser timnas Jepang dari posisi 2 besar klasemen akhir grup C yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jilat ludah sendiri, Malaysia naturalisasi pemain Liga 12 Portugal. Media Malaysia Palatau Bola harus menjilat ludah sendiri, sempat jemawa dengan menyebut paspor mahal Malaysia. Sekarang Federasi Sepak Bola Malaysia cuma bisa memproses naturalisasi pemain Liga 12 Portugal Hector Level. Sebelumnya, Palatau Bola menyindir proses naturalisasi Emil Audero, Ryan James, dan Joy Pelupessy yang hanya berjalan 16 hari. Mereka menyebut Malaysia tak akan semudah itu memberikan paspor kepada pemain keturunan yang diincar. Palatau Bola menyebut Malaysia memiliki paspor mahal yang mana menempati peringkat 9 dunia dan kedua di ASEAN. Paspor mahal yang dimaksud di sini adalah pemegang paspor Malaysia bisa bepergian ke 181 negara di dunia tanpa harus membayar visa. Banyak pecinta sepak bola tanah air mengira FAM bakal mendaratkan pemain top jika nantinya menaturalisasi pemain keturunan dari luar negeri. Namun faktanya tidak seperti itu. Federasi Malaysia hanya mendatangkan pemain klub Liga 12 Portugal Portimonense yakni Hector Level. Mengutip dari Transfermarkt, gelandang 28 tahun itu memiliki darah Spanyol dan Belanda, sehingga belum diketahui secara pasti dari mana darah Malaysia yang dimilikinya.